Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Aditya dengan NPM 2478288, di mana di sini saya akan melakukan praktikum lab season 3, yang di mana di sini tujuan dari lab ini yaitu kita dapat mampu menghubungkan aplikasi Django dengan DBSM dan juga mampu memahami konsep ORM dan model pada Django. Nah, di sini juga mahasiswa ini dapat membuat model data inti pada aplikasi Smart City Issue Reporting, dan juga mahasiswa ini mampu mengimplementasikan fitur CRUD sederhana menggunakan template HTML dasar, dan juga mampu menyimpan dan menampilkan data laporan permasalahan kota melalui web admin. Nah, di sini dalam deskripsi video, di sini kita sudah mendeskripsikan, di sini saya akan mendeskripsikan aplikasi, nama aplikasi, kuota apa dan lain-lain. Nah, jadi nama aplikasi saya belum tahu ingin membuat nama aplikasi apa, dan juga di sini kota apa, yaitu mungkin saya akan mengambil Bandar Lampung dan lain-lainnya saya belum tahu di sini. Dan di sini deskripsi aplikasi, jadi itu mahasiswa itu akan melanjutkan pengembangan Django project dari lab sebelumnya. Jadi mahasiswa ini diminta untuk memahami bagaimana membuat aplikasi web sederhana secara komprehensif, dan juga output sesi lab ini adalah aplikasi web yang telah terintegrasi dengan DBSM menggunakan konsep ORM dan model yang disisipkan oleh Django. Nah, dan juga aplikasi web ini juga akan memiliki fitur CRUD untuk menyimpan dan menampilkan data laporan kita nantinya. Dan juga di sini ada user dan role. Nah, jadi user dan role ini kita belum diimplementasikan. Jadi sehingga aplikasi web ini dapat diakses tanpa kredensial dan siapapun dapat membuat laporan ini. Nah, jadi itulah deskripsi dalam aplikasi yang kita akan buat itu, dan mana kita sudah membuat aplikasinya. Dan di sini saya akan menjelaskan struktur model yang digunakan. Ada model apa saja, valid apa saja. Di sini saya akan memberikan eh, model apa aja digunakan. Jadi pertama itu ada title. Jadi titel apa? Seperti kayak titelnya itu jalan rusak gitu. Nah, jalan. Habis itu ada kategori. Nah, jadi di sini kategorinya itu seperti kayak jalan rusak. Nah, habis itu di sini ada description, di mana dalam description ini kita tuh akan mendeskripsikan bahwasanya jalan rusaknya itu seperti apa, apakah jalannya berlobang atau berbukit jalannya, dan lain-lain. Nah, habis itu di sini ada location, di mana lokasinya yang jalannya rusak tersebut, dan juga di sini ada status. Statusnya itu apakah dia di ACC atau tidak, dan juga di sini kita akan create add, dan dia akan membuat dan akan mengirimnya ke database begitu. Dan seperti itulah penjelasan struktur model yang digunakan. Dan juga di sini ada 3, yaitu kita disuruh mendemonstrasikan CRUD di browser. Nah, jadi apakah data berhasil tersimpan di database melalui form yang muncul pada browser. Nah, jadi di mana pertama kita di mana di sini saya akan menjelaskan dulu tentang database saya. Di sini saya menggunakan MySQL. Jadi saya akan membuka SAMPP, dan juga saya akan men-runnya terlebih dahulu. Dan apabila sudah terbuka, di sini kita bisa langsung ke CMD untuk mendemonstrasikan CRUD-nya tersebut. Di sini kita di sini kita saya lupa nama foldernya apa. Yet cdiyet py mana g .py run server. Nah, di sini 127.10.10. Nah, jadi di mana di sini kita disuruh mendemonstrasikan CRUD di browser, apakah data berhasil tersimpan di database melalui form yang muncul pada browser. Nah, jadi di mana dalam lab session 3 ini saya tuh melanjutkan kode dari lab session sebelumnya, di mana dalam lab session sebelumnya itu kita disuruh membuat tentang saya
about, dan juga di sini hubungi kami atau konteks, yaitu berada di lab season 2, dan lab season 3 ini kita menambahkan, yaitu di sini kita akan membuat laporan baru di sini. Nah, jadi di sini dalam ini seperti saya jelaskan tadi, yaitu ada title, kategori, description, dan location. Kayak contoh title jalan lagi, jalan berlobang. Deskripsinya, aduh, karena jalannya berlobang, jadi ban motor saya pecah. Nah, itu seperti deskripsinya. Lokasinya di mana? Lokasinya seperti di Sababalau. Nah, Sababalau. Nah, di sini kita akan mengirim laporan sekarang. Nah, di sini kita sudah meng-create dan juga di sini kita bisa mendelete juga di sini jalan. Ini dia sudah ada di sini permasalahannya, yaitu jalan berlubang. Lokasi di mana? Di Sababala, status reported. Nah, habis itu ini juga aplikasi data berhasil disimpan di dalam from yang muncul pada browser. Nah, jadi apakah data ini muncul di database saya? Ini kita cek di sini. Tunggu. Jadi di mana di sini saya sudah membuat database, yaitu bernama Smart City DB, dan di mana dalam apabila kita ingin melihat keluhan-keluhan itu, kita di sini main apps report. Nah, tadi kita sudah membuat yaitu jalan berlobang, citra jalan, habis itu kategorinya jalan berlobang, deskripsinya, aduh karena jalannya berlobang jadi ban motor saya tuh pecah gitu, jadi di mana saya balau. Dan di sini ID-nya 2, bahwasanya sudah ada ID pertama yang melapor, dan di sini kita sudah ada jadinya program saya ini bisa dikatakan berhasil karena saya sudah bisa membuat laporan dari sini, habis itu menyimpannya ke database begitu. Artinya dalam perintah yang 3 ini, yaitu demonstrasi CRUD di browser, apakah data berhasil tersimpan di database melalui from yang muncul pada browser? Ya, dia sudah tersimpan, artinya dia sudah berhasil. Dan keempat ini, alur data saat dibuat dan disimpan. Nah, jadi di mana itu kita itu pertama itu kita akan membuat di sini membuat itu kita pertama kita akan membuat di sini membuat laporan. Habis setelah membuat, kita langsung ke localhost. Sebentar. Maaf. Nah, jadi di mana dalam pertanyaan tadi apa pertanyaannya itu alur data saat dibuat dan disimpan. Jadi saat user itu menekan tombol kirim di browser, jadi data ini akan dikirim melalui method post ke views.py. Jadi di mana pertama itu di sini nah di sini model bisa dikirim kemana, ke views.py. Nah, jadi dalam views.py ini dia akan membuatnya ke database, dan juga di sini juga Django ini kemudian melakukan validasi melalui from.py melalui konfirmasi from.py.
Nah, setelah konfirmasi ke dalam forms.py Django ini, jika valid, maka itu perintahnya itu akan from save dia, di mana akan mengeksekusi query SQL secara otomatis ke database MySQL kita. Jadi bisa kita lihat di PHP My Admin kita ini, dia itu sudah meng-create secara otomatis query SQL-nya gitu. Nah, habis itu cara melihatnya ya tadi di main apps, data yang baru saja di input di browser itu dia akan masuk secara real time ke dalam uh, baris database ini. Jadi apabila kita ngirim, jadi dia itu akan langsung masuk ke database tanpa kita mengetik manual di dalam database. Jadi dia langsung ngetik query SQL-nya secara otomatis begitu. Ya, mungkin cukup sekian dari penjelasan pada episode 3 ini. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.